Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Kita sudah 4 hari atau baru 4 hari ini? Sudah 4 hari tinggal 26. Atau baru 4 hari masih 26. Mana yang cocok ini? Masih. Jadi kalau baru 6, baru 4, masih 26, itu berarti masih berat itu perasaan tuh. Beban ini. Masih 26 hari lagi. Tapi kalau sudah 4 hari tinggal 26, itu berarti ringan sekali nih puasa ini, senang ini. Itu terlihat dari wajah kita itu Pak ya. Masih berat apa ringan itu tergantung kita. Baik, ini waktunya 10 menit Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika saya diberikan buku oleh seorang motivator terkemuka, Jamil Az-Zaini. Dan di depan buku itu dituliskannya, untuk sahabatku Ustadz Tanjung, tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Begitu saya terima buku itu Pak, tersinggung juga perasaan Pak. Kejam kali lah motivator ini. Disuruhnya tetap lapar dan tetap bodoh. Disuruhnya miskin rupanya. Dan disuruhnya pula bodoh gitu ya. Tapi saya tak berani menanyakan sama beliau, apa maksudnya ini? Saya bacalah buku itu. Dan di tengah begitu tebalnya buku baru saya temukan di pertengahan. Dia mengutip pendapat seorang ilmuwan yang mengatakan tentang ini. Tetaplah lapar. Ternyata hanya orang-orang lapar yang bersyukur. Hanya orang-orang lapar yang mengerti arti sebutir nasi. Maka tetaplah lapar. Wah, kalau ini paten kali ya. Paten kali ini. Kalau tak salah tadi ada guru kita, Ustadz Dr. K. Haji Muhammad Emnis Anwar tadi terlihat. Ada Ustadz ya? Mohon maaf Ustadz ya, tak terlihat dari mimbar ini. Ini kalau udah berdiri di sini bawaannya mau khutbah Jumat. Nanti barokallah ini kalau begini nih. Saya tadi pengen di bawah, tapi kata panitia di atas. Awak patuh aja lah. Gitu. Jadi saya ingin menjelaskan yang pertama, tetaplah lapar. Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang lapar saja yang mengerti arti sesuap nasi. Karena kalau orang itu lapar, begitu berartinya sesuap nasi. Tapi kalau orang itu kenyang, sesuap nasi tak berarti apa-apa. Dan betullah ini puasa ini salah satu disuruh Allah kita puasa supaya lapar Pak. Dan kalau sudah lapar, apa yang tak enak? Enak semua Pak. Enak semua. Jadi makan yang enak itu kapan? Waktu lapar. Jangan bilang waktu gratis. Saya udah survei di mana-mana saya ceramah Pak. Jawabannya sebahagian mengatakan, sebahagian besar menjawab, kapan makan yang enak? Gratis. Memang muka gratisan sih? Tidak. Makan yang enak itu di waktu lapar. Kalaupun makanannya gratis, tapi kalau tak lapar, enak tidak? Tak enak. Jadi bukan masalah gratisnya, tapi masalah laparnya. Dan Allah berikan satu jalan kita supaya lapar, dan laparnya ibadah, yaitu dengan puasa. Makanya Pak, kalau waktu mau berbuka, apa aja makanan enak. Waktu kita puasa, apa yang tak enak? Begitu kita lewat, cuma tahu goreng aja, itu mata kita ngikut begini. Alamak, mantap kali lah tahu goreng. Begitu kita lewat lagi, ada tukang bakso. Padahal selama ini, sekali sebulan pun tak makan bakso kita Pak. Tapi begitu kita puasa, lewat tukang bakso. Alamak, aduh, rasanya semuanya mau kita makan. Makanya waktu kita mau berbuka, berbaris makanan itu kan. Mulai dari bakso, tempe, goreng, segala lengkap.
Padahal begitu kita minum segelas air tuh, langsung terasa alhamdulillah, udah langsung kenyang kita. Cuma kita ini kan tukang pengikut hawa nafsu. Kalau belum dilibas semuanya tak puas. Jadi makan yang enak itu memang waktu lapar, maka laparlah, tetaplah lapar. Supaya berarti sesuap nasi. Kalau di sekolah kita Pak, di dinamika umat itu di Kahuripan, saya mengajarkan sama murid-murid, makanlah yang enak. Tapi jangan bersisa walau sebutir. Sebutir pun tak boleh bersisa. Karena sebutir nasi itu perjalanannya panjang Pak, dari sawah ke sana itu kan Pak. Sebutir nasi itu perjalanannya jauh dan lama sampai ke sini nih. Kalau almarhum ayah saya bilang, sebutir nasi itu kalau tak kau makan, nanti di akhirat datang dia menuntut kepada Allah, kenapa tak kau makan dia? Ah, masuk neraka kau gara-gara itu. Begitu aja orang tua kita dulu. Makanya takut tahu, tapi mereka juga kasih contoh Pak, ayah kita itu, almarhum masih ingat saya. Kalau makan di kampung pakai piring, ada kuahnya Pak. Tanda nggak ada pakai sendok kan? Pakai apa ngabisinnya? Bagaimana Pak? Gak ada yang pengalaman ini? Orang tua-tua kan nih. Dibegini kan Pak, ha, tuh, apa namanya nih? Seruput. Seruput. Hah. Satu biji pun tak ada yang bersisa. Itulah yang dilakukan ayah kita dulu. Iya kan Pak? Tak ada sendok. Langsung seruput. Habis bersih. Satu pun tak bersisa. Karena kata dia, satu butir ini keringat mencarinya. Nah, jangan kau buang-buang. Sekarang persoalannya kita, sudahlah ada yang bersedekah menyiapkan makanan buat berbuka. Kita ini yang makannya ini membuang-buang makanannya. Mubazir makanan itu. Kita ini kan kadang begitu Pak. Oh, habis waktunya. Cepat kali kurasa baru bicara. Itu kalau ada makanan gratis kita mau-maunya saja. Tak cocok tinggalin, tak cocok tinggalin. Itu namanya mubazir. Berdosa tidak itu Pak? Kok nggak ada yang jawab? Kebiasaan kayaknya kita kan Pak ya. Kalau kondangan kita makan semuanya tapi tak habisin. Itulah namanya mubazir. Wala tubazir tabadziro. Jangan mubazir, jangan kau buang-buang. Meskipun gratis. Wah ini kadang kita. Mubazir itu perbuatan apa Pak? Nah itu tahu. Jangan lihat ke sini kalau bilang setan. Sama-samanya kita. Dan teruji ternyata kita Pak, teman-teman setan juganya kita. Begitu kemarin kondangan, tengok di bawah kursi. Jarang yang habis makanan itu. Lantas siapa yang mau menghabiskan itu? Siapa yang akan menghabiskan makanan yang kita buang? Dan pikirkan orang-orang miskin, orang-orang terlantar yang kadang satu hari tak menemukan nasi. Apa yang mau kita sampaikan kepada mereka? Maka tetaplah lapar, supaya bisa menghargai sesuap nasi. Karena kalau kita lapar, makannya enak dan takkan bersisa. Dan jangan makan di waktu kenyang. Makan yang tak enak itu waktu kenyang. Karena kalau udah kenyang Pak, bukan masalah enak tidaknya makanan. Semuanya ada kekurangannya. Kurang manis lah, kurang pahit lah, kurang matang lah. Semuanya kurang. Sebenarnya bukan makanannya yang tak enak. Tapi karena kita tidak lapar atau kita kenyang. Makanya orang tua atau petua dulu disebutkan, makanlah sewaktu lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita makan sebelum lapar, tak enak makannya. Dan kalau kita berhenti sebelum kenyang, itu terasa lebih nikmat. Tapi kita jarang sekali berhenti kalau belum bunyi kan Pak. Apalagi berhenti kita. Nah itu namanya kekenyangan. Apa? Kekenyangan. Dan kalau sudah kekenyangan, itu pasti urusannya tak baik. Badan terasa berat, ke masjid pun tak jadi. Kenapa? Kekenyangan. Dan kalau perut kekenyangan, mata ada pengaruhnya? Langsung berat kan Pak? Makanya, cok berangkat ke masjid. Ayah, sebentar lagi menyusul. Ternyata kena makannya tadi kekenyangan, cendolnya 3 piring. Borat mata itu kan, langsung terkapar. Pulang kan sih, ayah, ku tengok-tengok cari-cari, tak ada ayah tadi di masjid. Ketiduran aku nak. Itulah kita ayah yang tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang terakhir, tetaplah bodoh. Artinya apa? Jangan pernah merasa pandai. Begitu kita merasa sudah pandai, maka disitulah awal kebodohan kita. Karena kita tidak pernah mau lagi belajar. Tandanya orang yang pandai itu,
Semakin dia banyak belajar, semakin sadar dia betapa banyaknya yang belum dia tahu. Bahkan malaikat saja pun berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau Allah, kami tidak tahu selain apa yang kau ajarkan kepada kami. Hadanallahu yakum ajma'in wa lafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.